Sebenarnya apa sih yang kamu pengen jadi host di podcaster itu? Awalnya sih nggak pernah kepikiran ya pengen jadi host ya. Itu waktu itu kita lagi di kelas, tiba-tiba dipanggil loh Pak Bian, Pit sini Pit, ngikut ke Pak Hadi emang Busindio gitu berarti Busindi. Ada Pit mau jadi host podcast nggak? Oh ya udah mau udah gitu jadi ya sampai kemarin lengser udah gitu. Tahu tuh mendadak kan ditawarin tiba-tiba. Itu gimana sih perasaannya pas waktu pertama kali rekaman? Gugup kah atau gimana? Aku pertama kali rumah. Soalnya pertama kali rumah. Udah. Ke kakak ya, kemarin pertama kali banget nih tag podcast, kakak tuh kaku. Maksudnya kaku tuh dalam arti kata kayak bahasanya juga bahasa masih datar, kurang bisa membawa suasana. Habis itu dalam hal bicara kadang suka gugup gitu bahasanya. Mungkin seiring berjalan waktu suka ada evaluasi juga dari pembimbing kita. Ya alhamdulillah setelah waktu demi waktu, tag demi tag, ya kita udah bisa evaluasi dan alhamdulillah hasilnya juga udah lumayan bagus dibandingin sebelum-sebelumnya. Itu sih yang pertama kali kakak rasain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, halo semua, balik lagi di The Best Podcast, podcastnya para juara. Oke, lagi nih sama kita berdua. Oke. Gua Alta Fernand Ferianto. Gua Alif Agung. Jadi kita berdua nih bakal menemani kalian di podcast kali ini. Oke, jadi kita mau bahas apa nih hari ini? Bahas apa ya? Kan kemarin tuh kita tuh Udah bahas G3 plus PKI. ngebahas sejarah gitu. Iya, mungkin sekarang agak beda kali ya. Sekarang kayaknya beda banget lah. Iya, Nggak ngebahas gituan gitu. Iya, pasti seru banget ya temanya. Ada yang mau tahu? Jadi tema kita hari ini adalah peralihan host. Jadi peralihan host ini kita akan nanya-nanya tentang saran jadi host kepada host sebelumnya. Ya, itu ya. Jadi ya, yang pasti kita di sini gue Staria tuh Iya. sebelumnya yang pasti kalian kenal lah. ya, mari kita sambut Kak Revi dan Kak Fabian. Halo, pagi-pagi. Gak kerasa ya kakak? Iya, gak kerasa ya. Udah pindah aja dari kemarin di situ sekarang. Kemarin, kemarin masih kelas 11. Iya, kemarin dia masih kelas Aduh, 11. gimana kabarnya Kak sekarang Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Host gimana kabar host? Alhamdulillah. Aman ya. Jadi gimana nih? Acung apa kesibukannya Kak sekarang Kak? Sekarang kesibukannya Sibukannya mikir TKA sih. Iya sih, kita belajar sibuk belajar TKA sih. Capek banget ya. Kalian kalau misalnya udah kelas 12 pusing. Iya. Kalian juga ya host nih. Iya, host juga nih. Host dari sekarang harus sudah apa ya? Apa harus Ini, dari belajar? Ya, belajar yang dikit-dikit lah. Dikit-dikit. Atau operator. Jadi kita mau sekedar sharing minta saran ke kakak ya. Boleh ini ya. Boleh. Boleh. Jadi kan sebelum kamu udah jadi host nih. Sebenarnya apa sih yang kamu pengen jadi host di podcaster itu? Dulu. Kenapa pengen jadi host ya? Ya kan, Iya. kenapa pengen jadi host? Awalnya sih nggak pernah kepikiran ya pengen jadi host ya. Itu waktu itu ini ngapain ya? Kita lagi di kelas, tiba-tiba dipanggil loh Pak Bian, Pit sini Pit, ngikut ke Pak Hadi emang Busindio gitu berarti Busindi. Ada Pit mau jadi host podcast nggak? Oh ya udah udah gitu jadi ya sampai kemarin lengser udah gitu. Kalau gua gitu cuma ditawarin terus ya ngedengerin asik aja gitu jadi host podcast, biasanya kan cuma dengerin doang. Ya jadi host gitu kan ya ada peningkatan lah dari cuma jadi pendengar sekarang jadi yang jadi hostnya gitu, jadi ya gitu sih kayak jadi podcast. Menarik banget ya. Tapi kalau dari sisi Kak Fabian gimana sih? Kenapa langsung mau jadi host? Kalau dari kakak ya, host podcast tuh kan emang sih nggak kurang lebih saya kakak tuh kemarin tuh waktu hari Senin misalnya kakak dipanggil sama Pak Hadi buat ditawarin menjadi host podcast apa enggak. Jadi udah kakak mau kan karena apa? Karena podcast tuh baru pertama kali ada di SMA dan itu ditawarin kepada kakak. Terus kakak mau karena kakak tuh pengen
dari mulai itu angkatan kakak tuh pengen ada yang hal baru gitu dibandingin sama angkatan sebelumnya. Ya coba aja kalau misalkan kakak milih nolak kan otomatis ntar mungkin bakal dikasih ke adik kelas atau adik kelas yang lainnya lagi. Itu dan alasan kakak pengen jadi host podcast tuh karena emang keterampilan dalam berbicara. Nah itu kalau dalam berbicara dalam seni berbicara tuh kan dipakai khususnya podcast kan. Nah itu benar-benar jadi host ya. Iya jadi host jadi pembawa acara. Gimana jadi membawa podcastnya, gimana nanyanya, alurnya gitu kan itu pasti ditulis sama podcast ya atau host podcastnya itu. Nah saya kelasan kakak sih itu ya. Jadi ya kalian bagus lah kalau misalnya kalian udah dari kelas 10 udah mau jadi host tuh udah bagus. Kakak kan masih ada kelas 10, kelas 11, kelas 12 yang bahasanya nggak semua orang yang bisa ngerasain gitu jadi host podcast tuh. Mungkin ini juga bakal berguna sih antar buat kuliah juga bakal berguna itu. Apa ya kalau dengan kalian jadi host podcast tuh paling kalian udah punya udah selangkah lebih maju dari teman kalian. Kalian udah bisa jadi pembawa acara, udah tahu gimana caranya ngomong dan sebagainya itu keren lah gitu. Kan kakak kan ini ya awal-awal tuh mendadak kan ditawarin tiba-tiba. Itu gimana sih perasaannya pas waktu pertama kali rekaman? Gugup kah atau gimana? Aku pertama kali salah pertama kali udah ke kakak ya kemarin pertama kali banget nih tag podcast kakak tuh kaku. Maksudnya kaku tuh dalam arti kata kayak bahasanya juga bahasa masih datar, kurang bisa membawa suasana. Habis itu dalam hal bicara kadang suka gugup gitu bahasanya. Dan mungkin seiring berjalan waktu suka ada evaluasi juga dari pembimbing kita. Ya alhamdulillah setelah waktu demi waktu tag demi tag ya kita udah bisa evaluasi dan alhamdulillah hasilnya juga udah lumayan bagus dibandingin sebelum-sebelumnya. Itu sih yang pertama kakak rasain ya. Lalu deh. Kalau udah Levi sih gimana? Kemarin ya pas pertama kali tag gugup mah enggak, cuman kayak apa ya excited aja gitu. Akhirnya jadi host gitu. Iya jadi excited aja jadi kayak wah seru deh jadi host gitu. Walaupun ya sama kayak Kak Fabian awal-awal mah ya nggak selancar gitu, bingung. Aduh ini harus opening gimana ini, terus nanya pertanyaan gimana gitu segala macam. Itu mah apa ya kayak wajar mungkin ya kalau bukan yang pertama kali jadi host mah gitu mah wajar aja. Ya emang apa ya kalau kata mah excited tapi bingung gitu. Jadi wah asik nih podcast jadi host tapi pas udah tag ya ngomong apa gitu kadang lupa gitu kayak gitu aja sih. itu hal yang wajar nggak sih kak? Itu iya wajar banget lah kayak baru pertama kali jadi host terus depan kamera gitu wajar kan pasti apa ya gugup terus apa ya pas gugup sih demam kamera gitu. Apalagi kan kalau podcast kan hostnya juga nih harus chemistry. Kalau misalnya 2 orang chemistry juga harus lancar. Misalnya dia mau ngomong ini kita harus tahu balasannya ini balas ini ngomongnya balasan ini. Jadi misalkan dia lagi lempar pertanyaan yang satunya misalkan nanggepin pertanyaannya, terus misalkan lagi ngapa-ngapain nanti yang satu ngapain. Jadi kayak apalagi kalau berdua kayak kemarin kakak sama Kak Bukit tuh apa ya saling melengkapi benar banget gitu. Lanjut menurut kakak nih hal paling penting sebelum podcast tuh ngapain gitu yang perlu dipersiapin tuh apa aja sebelum podcast? yang misalnya podcast butuh persiapan yang Ya, matang. persiapan matang biar nanti pas di kameranya tuh nggak kelihatan apa ya kayak nggak ada arah gitu. ya ada arah gitu biar Bingung. Yang pasti sih kalau dari kakak ya persiapan harus matang terutama di bagian pertanyaan. Narasumbernya siapa, apakah emang narasumbernya orang yang harus formal ataupun non formal, itu harus dilihatin dulu nih. Misal yang gue start formal itu dari ustadz atau dari kiai atau siapa, non formal mungkin dari santri-santrinya atau siapa. Nah itu harus diperhatikan juga cara ngomongnya bagaimana, cara berbicara seperti apa, apakah harus sopan, apakah harus biasa aja atau harus baku atau tidak. Nah itu harus diperhatikan karena emang kalau misalnya emang kita beda atau sama aja dalam hal pembicaranya walaupun itu formal atau informal itu kurang etis aja untuk kakak karena pasti kan ada orang yang lebih dihormatin atau orang biasa aja atau lebih santai lah beda sama forum-forum yang ada yang serius ada yang santai gitu. Kalau di Kak Levi gimana kak? Persiapannya apa aja kira-kira? Persiapan mah dari selama kurang lebih setahun kakak sama Kak Fabian jadi host ya. Persiapan mah
kalau sebelum rekaman tuh yang penting itu kayak kemudian pertanyaan. Oh enggak, sebelum pertanyaan siapa dulu gestarnya? Dari gestar dulu. Siapa dulu gestarnya? Kalau gestarnya ketemu, gestar tuh biasanya antara dua doang sih. Kalau nggak dari santri, ya dari ustad. Kalau udah ditentuin gestarnya, nanti biasanya lagi ke tema. Temanya apa nih? Misalkan waktu itu begitu pernah ngundang Pak Adul. Pak Adul tuh waktu itu temanya tentang Milad AM ya, kalau nggak salah Milad AM. Oh berarti kita dari tema itu lanjut kita tentuin pertanyaan nih, pertanyaan mau apa aja. Terus nanti kita juga konsultasi juga biasanya ke Bu Cindy, Bu mau berapa lama nih apa namanya itu? Durasi rekamannya mau berapa lama? Jadi kita pun dari segi pertanyaan pun kita sesuai, misalkan 30 menit aja cukup. Oke, pertanyaan berarti cukup 6, cukup 7, cukup 5 gitu segala macam. Terus habis itu ya lebih ke persiapan pribadi aja sih, kayak latihan aja gitu misalkan ya itu sih. Kita nggak banyak latihan sih, nggak banyak latihan soalnya apa ya, yang penting chemistry-nya kalian tuh dapat. Nanti kalau misalkan chemistry kalian dapat pun udah enak gitu. Rekaman misalkan kakak lagi ngomong nih, terus kakak rada kakak lupa nih lagi ngomong, misalkan lagi bertanya tapi pertanyaan lupa, nanti sambil bisa backup gitu, bisa lengkapin. Itu sih kalau misalkan chemistry-nya udah dapet mah, itu sih salah satu hal yang paling penting sebelum mulai rekaman tuh kalian kuatin chemistry kalian juga. Tapi kan dari yang kita dengar nih, kamu kan ini jadi host pengalaman 1 tahun ya kurang lebih ya. Tapi nggak sih ada pengalaman rekamannya hampir gagal? Hampir gagal nggak pernah sih. Nggak pernah ya? Nggak pernah sih. Kalau hampir gagal nggak pernah ya. Kalau itu pernah bukan hampir gagal, lebih tepatnya digagalkan. Alat ya. Jadi ya. waktu itu kita berdua tuh lagi rekaman sama salah satu gestar dari santri dari kelas 12. Kalau kalian kenal ada namanya Kak Syafiq. Itu kita lagi rekaman, lagi asik ngobrol, tiba-tiba laptopnya mati. Udah. Tapi itu bisa dibilang apa ya? Bukan digagalkan sih, lebih tepatnya diselamatkan. Soalnya itu kita ngobrol udah hampir 47 menit. Iya, itu pokoknya episode paling itu lama ya. Episode paling panjang loh. Iya. Waktu cuma ngobrolin masalah ya banyak sih, ngobrolin masalah liburan kan ya. Pengalaman orang kan banyak ya. Terus sama Kak Syafik tuh ceritain semua. Dan ceritain tiba-tiba durasi tuh udah 47 menit loh masalah itu. Terus laptopnya laptopnya ini apa? Habis baterai. Oh ya udah. Jadi kan 47 menit tuh. Terus tag lagi bentar cuma buat penutupan dong. Kalau maksudnya jadi sejam ngobrol. Tapi diupload. Tapi kalau masalah diupload. Menarik banget ya. Ini selama 1 tahun kakak jadi host dari kelas 11. Kira-kira apa gitu tantangan yang paling susah selama jadi host ini? Yang paling susah gitu. Pasti ada tantangannya tuh. Yang paling kalau iya bisa banget ya. Tantangan kayaknya sih Jadi gestar sih. Kadang-kadang tuh misalkan waktu itu kita pengen ngebahas apa ya? Waktu itu pernah kita tuh pengen membahas tentang pokoknya tuh ada suatu tema. Kita tuh dari santri nggak ada yang mau. Oh ya udah dong, kita berarti beralih ke ustad. Kita nawarin ustad di SMA dan itu pun nggak ada yang mau juga. Jadinya itu sih kalau iya ya, yang tantangan itu sih itu doang. Yang kemarin juga kita mau bahas ini cuman nggak ada yang mau gitu. Nah itu tantangannya cari gestarnya, benar-benar kita harus cari gestar yang bahasanya sesuai dengan fashionnya. Fashionnya juga, dan kalian juga harus nyesuaiin juga. Misalkan kalian nggak tahu nih, di SMA baik di angkatan kalian maupun di angkatan di atas kalian, misalkan di kelas 11 ke kelas 12 nggak ada yang dalam ini nih. Terus kalian lihat juga di Ustadz, ternyata di situ belum ada. Lebih baik ada tema daripada maksain tema tersebut, nanti malah susah tuh ke depan gitu. Bingung ya. Iya. Kan udah 1 tahun loh, banyak kendala, banyak tantangannya segala macam. Pernah nggak sih kakak ngerasain males gitu, males rekaman, males take video, terus gimana sih cara ngatasinnya? Males kayak nggak pernah. Gue sih nggak pernah ya. Gue juga nggak pernah. Iya, kalau kita ya, jadi kita tuh Selalu excited ya. Iya, excited aja gitu, soalnya kita ngerasa kayak seru gitu. Kita jadi host gitu, kita nanya-nanya, dan kita pun apa ya, kayak
kita percaya sih. Iya, ada kayak feedbacknya ntar ke kita. feedbacknya juga. Dan dengan kalian jadi host pun kalian juga kayak kalian bisa kemarin kakak bisa ngobrol sama Pak Dul, kakak sama Kak Bobi ngobrol sama Pak Dul, sama Pak Dena Mansyah, sama ya banyak lah ustadz lain yang dengan podcast itu pun kita juga tahu oh ternyata Banyak hal-hal iya benar. jadi kita jadi tahu oh pandangan ustadz terhadap ini tuh oh gini gitu. Jadi kita kayak apa ya, selain kalian juga belajar gimana cara komunikasi, gimana cara nyampein, gimana cara lagu depan kamera, salah satu ini juga kalian juga bisa dapat wawasan baru tuh. Misalkan jadi kalian ngebahas tema nih, oh kalian nggak terlalu masuk di tema, tapi setelah kalian podcast kalian juga jadi oh ternyata jadi punya pengetahuan baru lah bahasanya gitu. Jadi kayak ada yang baru tahu gitu ya. Banyak kemarin kan kita juga udah ngerasain kayak beberapa tuh kayak, weh emang iya gitu. Dan itu tuh bukan gimmick gitu, bukan cuma di kamera, oh iya gitu, bukan gimmick. Dan kita baru tahu gitu. Benar real. Apalagi waktu itu yang pas kita lagi podcast sama Pak Deden, itu ngebahas tentang Palestina. Itu pun juga dari kakak maupun Kak Boben itu banyak banyak fakta-fakta yang baru tahu juga, kayak misalkan korbannya, terus kelakuan yang gimana bangsa Palestinanya gitu. Jadi kayak ya banyak wawasan baru sih. Jadi kalau ditanya males, kayaknya kita nggak pernah males. Menurut kita sih kayak kalau ditanya plus minus nggak ada minus plus Iya, semua sih. plus semua sih. Itu jadi hosting menarik banget ya. Emang asik jadi asik podcast. banget. Jadi asik banget. Menambah pengalaman, menambah wawasan juga ya. Betul. Lanjut nih. Lanjut. Setelah banyak kakak pengalaman nih ya, Gimana nih caranya biar The Best Podcast ini bisa terus konsisten tayang dan bisa semakin bagus, bisa berkembang Best Podcast ini. berkembang. Dengan banyak kendala yang tadi kakak sebutkan, Iya. gimana caranya bisa naik gitu, bisa berkembang. Apa ya? Paling kalau dari kakak sih ya, gimana cara biar berkembang sih? Banyakin inovasi aja gitu, kayak misalkan angkat misalkan tema-tema yang beneran lagi hits gitu. Misalkan kalian melihat di sosmed, misalkan lagi ada berita tentang ini, misalkan ada pemanasan global makin parah gitu. Berarti bisa nih buat jadi bahan podcast karena bahasanya relate gitu dengan kejadian yang ada di masa sekarang gitu. Nah itu biasanya lebih banyak juga orang yang nonton gitu. Dan ya banyakin inovasi aja sih, kayak misalkan ya gestarnya gitu, misalkan yang tadinya gestarnya cuma dari santri ustad, misalkan kalian bisa ngundang Bupati Kuningan misalkan, dari tahu kan, misalkan gitu. Barangkali ntar Pak Prabowo kan juga dari tahu. Iya, ya intinya mah kalau dari kakak ya inovasi juga ada. Misal hiasannya juga mungkin di tahun kalian juga ntar bukan ditambahin atau gimana kan. Kan kakak kan awal ya, betul otomatis kayak masih kayak sederhana lah bahasanya. Mungkin ntar di tahun kalian kayak request bisa ke kepala sekolah atau siapa request, Pak kita pengen ada inovasi buat masalah hiasan di ruang podcast. Di sini ada logo terus sampai apa kayak berapa nih hiasan atau apa. Nah itu sih buat The Best Podcast nanti tiba-tiba dapat sponsor dari Sostro. Iya, kita nggak tahu. Iya keren gitu. Ntar di ini kan ada antar di paling bawah bisa sponsor. Di sponsornya oleh Sostro misalnya. Kan keren. Ya kalau ya dari kita sih itu sih paling perbanyak inovasi aja gitu, kayak ya biar karena inovasi itu pada dasarnya buat berkembang juga kan. Tapi enggak tadi bilang ya cara berkembang tuh inovasi dengan hostnya, hostnya ininya, gestarnya. Ya gestarnya. Terus selama kakak jadi host nih, ada nggak sih gestar yang pengen kakak undang? Ya pengen banget, tapi nggak kesampaian. Pengen banget. Kalau pengen mah. Ya siapa? Kalau pengen banget diundang ya, sebenarnya ya, kalau kemarin tuh kita nyari gue start tuh benar-benar nyesuaiin sama tema. Jadi kita benar-benar misal besok ada hari apa, hari santri misalnya hari apa, nah kita cari gue start nih kira-kira cocok siapa. Misal Pak ini. Cuman kalau misal ditanya kita mau ngundang siapa, sebenarnya kita belum kepikiran sih. Iya belum kepikiran sih kalau misalkan ditanya pengen ngundang siapa ya. Soalnya dari kemarin-kemarin pun biasanya kita di minggu depan ada Sumpah Pemuda misalkan.
muda sok cari gestarnya siapa gitu. Udah kita cari dari santri ataupun dari ustad gitu. Kita berdasarkan tema. Jadi kalau misalkan ditanya pengen ngundang siapa ya nyesuaiin tema dulu sih kalau kita sih nyesuaiin tema dulu. Jadi kalau misalkan tapi kalau dari kakak ya kakak sih pengen undang ini sih, sempat pengen kepikiran doang ya, pikiran doang pengen undang Pak Uut, Pak Haji Uut, Yayasan. Itu kepikiran aja. Kalau nggak Pak Haji Uut, pengen undang itu Pak Guru aja. Gitu, kepikiran aja, tapi nggak tahu udah bisa. Mau undang Pak Uut tuh bisa membahas apa kak? Iya, itu juga nggak tahu juga. Kan cuma kepikiran doang. Iya, paling kalau misalkan itu membahas apa ya? bahas yayasan. Iya, Ya kan, Pak. Misalkan kalian lagi, iya. misalkan lagi ada hari santri juga tuh, itu bisa kalian. Atau hari milad AM lagi. Mungkin Betul, milad AM. apa namanya? Milad AM HK kan? Iya, milad yayasan. Milad yayasan. Di 2 Maret ya? Iya. 2 Mei. 2 Mei. Sama gitu lah. Kalau salah itu. Gitu. Oke. Intinya kalau misalnya kalian semakin tinggi jabatan besar misalnya, ya mungkin nama kalian juga mungkin bakal makin terkenal. Bagi lu siapa potensi dari angkatan apa? Misalnya dari angkatan kalian tuh gitu. Iya. Siapa? Nanti juga The Best Podcast-nya juga, asik nih The Best Podcast ternyata. Ya mungkin ntar bakal disponsori. Pembawaannya asik, terus gitu macam. Pada kayak sponsor, Ya ntar variasi juga dibayarin sama Iya. yang bisa. Gitu. Tapi ntar belum dapat uang saku mungkin dapat nggak tahu sih. Barangkali. Barangkali kan nggak tahu. Ya lanjut aja kali ini. Kak, kasih tips dong buat orang yang mau bikin podcast. Barangkali dari penonton nih ada yang mau bikin podcast juga gitu. Iya, ada yang mau mulai. Ada yang mulai bikin Ada yang podcast. mulai, baru Nah itu podcast. tipsnya tuh gimana tuh? Ya kan udah berpengalaman nih 1 tahun. Ada pengalaman. Kayak bisa lah kasih tips mah sederhana aja buat yang mau mulai podcast. Ya, kalau buat yang mulai podcast ya jangan takut memulai lah. Kalau Coba misalkan lagi pikiran nih, pengen mulai podcast dan sebagainya, coba aja dulu. Walaupun dengan apa ya, misalkan dengan masih alat-alat yang sederhana, gitu, misalkan nggak bagus-bagus banget gitu ya, mulai aja dulu. Karena pada dasarnya kayak kapan ya? Masa barusan tadi kakak ngeliat video di mana ya? Itu orangnya ngomong kalau nggak mulai dari sekarang mau kapan gitu. Jadi apa ya bahasanya, kalau misalkan udah punya ide nih, misalkan bukan cuma podcast ya, misalkan kalian pengen belajar bahasa, kalian pengen mulai olahraga gitu ya, mulai aja dulu. Walaupun mungkin awal-awal nggak bisa banget gitu, misalkan bikin podcast durasinya 10 menit dulu misalkan gitu, ya itu pengen aja, karena ya emang kalian baru ada di fase memulai gitu. Jadi lama-lama kalau udah mulai, jadi tahu nih, cara podcast gini. Nanti misalkan nabung buat beli mic, buat beli apa nanti bisa ngundang sana sini gitu. Ya intinya satu sih, mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Kalau kayak Wabin ada nggak kok? Kalau dari kakak ya, kalau misalnya mau jadi host podcast nih, ya kalau misalnya kalian emang bingung gambarannya ntar host tuh gimana, coba aja kalian ntar bisa lihat video-video podcast yang lain terus dari artis, misalnya kayak Deddy Kobuzer atau Raditya Dika dan yang lainnya harus banyak lah. Coba aja kalian kan itu kan mereka kan khusus profesional ya, maksudnya udah skala udah besar lah. Kalau udah besar gitu, udah Untuk bisa sama nasional. Iya, undangnya pun juga main-main. Iya, sama artis nama ternama juga kan. Nah itu kalian kalau misalnya emang kayak mau belajar bagaimana cara penyampaiannya, bawa suasananya, coba aja kalian lihat podcastnya. Dan menurut kakak juga ya podcast juga menarik sih. Kayak pembahasannya juga benar-benar kayak kenal gitu, menarik. Ayo Dokter Tirta juga tuh, ya, bagus tuh. Nanti juga apa ya, tentang kesehatan Ya, gitu. kesehatan. Kan Deddy Kobuzer kan juga, Deddy itu kan juga apa ya, luas gitu temanya. Jadi kalian pun juga ketika bisa milih aja gitu, ini yang ini nih, lihat juga gimana cara penyampaiannya, gimana penyampaian pertanyaannya dan sebagainya. Oke, kan juga nggak kan bilang nih podcast sudah luas banget kan, ada di Corbuzier, ada Raditya Dika, ada yang lain-lain. Apa sih yang bikin orang betah tuh dengan podcast? Kan lagi naik banget tuh, kayak banyak banget. Yang pertama yang bikin orang betah podcast sih kalau menurut kakak ya, yang pertama temanya tuh relate sama orang yang jadi pendengar itu. Misalkan kakak kan suka bola, misalkan kakak suka Liga Inggris misalkan gitu.
ya udah kakak nonton podcast siapa itu ya? Pokoknya ada tuh podcastnya podcast ya Pak Justin misalkan Pak Justin tuh kan dia ngebahas bola kan gitu. Nah itu kan kalau berkata ya kenapa orang bisa betah dengan podcast, orang bisa suka dengan podcast itu yang pertama itu sesuai sama apa yang dia suka, sesuai sama passion dia juga. Dan yang kedua kenapa orang suka sama podcast kayak apa ya, orang tuh sekarang udah mulai pada bosen nonton apa gitu, nonton berita, nonton film dan sebagainya. Dan orang-orang sekarang tuh lebih kayak pengen tahu dan lebih pengen tahu dengan hal-hal yang relate dengan diri dia tuh, misalkan gitu, misalkan kakak suka bola nih, ya udah kakak nontonnya Pak Justin, terus ada podcast Gerombol misalkan apa sebagainya gitu, karena ya itu sesuai dengan passion kakak dan kakak pun juga apa ya, senang aja gitu dengerin orang dan apa ya, orang-orang sekarang tuh lebih pengen kayak bisa dapat POV dari orang lain, misalkan dari orang lain tuh POV-nya gini, dari kita sama ya gitu, masih gitu. Ya kalau menurut kakak tuh yang bikin betah podcast tuh, coba aja kalian bayangin, misalkan kalian sekarang posisi jadi host kan. Bisa coba kalian lihat podcast yang ternama gitu. Apa sih yang membuat kalian menarik ke podcastnya tuh? Nah itu sama aja kayak POV penonton ke podcast lu tuh sama aja kayak gitu jadi bahasanya. Paham kan? Lanjut banget ya. Kalau ini pertanyaan terakhir nih. Ya terakhir nih. Spesial penonton kita juga. Ini satu-satu jawabnya lebih bisa dari satu. Kasih kita motivasi biar kita tuh semangat terus jadi hostnya. Sama buat yang mau mulai juga siapa tahu kan ada mau mulai, kasih motivasinya dong kak. Gimana? Pembian dulu sih. Kalau gue motivasi buat apa mau jadi host? Iya. Biar semangat terus jadi hostnya. Semangat terus. Oke, motivasi dari kakak ya. Ini mungkin sesuai dengan moto kakak. Moto mungkin yang kakak pakai juga suatu kakak kemarin nyalonin sebagai calon ketua OSMA mungkin ya. Kakak tuh moto kakak tuh pilihanmu akan menentukan masa depanmu. Nah itu dari kata itu tuh benar-benar kayak kena gitu. Kayak misalnya yang bisa kita pilihan baik, mungkin kedepannya pasti akan baik kan. Kalau misalnya sebaliknya, kalau misalnya kita buruk, pasti kedepannya akan buruk. Nah mungkin itu yang membuat kakak juga gimana kakak tuh pengen ngambil tuh pilihannya tuh benar-benar yang bermanfaat buat kakak dan memang gak ngerugiin kakak dan maupun orang lain gitu. Kakak tuh pengen juga jadi contoh buat orang lain. Nah itu benar-benar kita tuh harus beda lah dibandingin sama yang lain. Mungkin kita kan segini kan udah pengalaman jadi host dan kalian juga baru mulai jadi host, itu mungkin pengalaman yang mungkin gak bisa dirasakan sama semua orang khususnya di SMA ini. Itu mungkin motivasi ya. Ya benar-benar kena kakak tuh dia makin semangat tuh itu kita tuh pengen berani beda gitu dengan yang lainnya. Mungkin mereka tuh nggak ada pengalaman, kita ada pengalaman. Dan kan memang kalau di dunia kerja kan kayak gitu ya. Kayak pengalaman tuh atau kerja keras tuh bakal dikalahkan sama pengalaman gitu. Nah kalau lu pengalaman bisa 2 tahun, 5 tahun, udah berapa tahun lu udah kerja keras tapi baru setahun cuma belum pernah mulai ya pasti kalah sama pengalaman gitu. Pengalaman tuh sangat berharga ya kayak. Iya. Kalau di kalian gimana nih kak? Apa ya motivasi? Gak bisa ngasih motivasi. Kalau dari kakak ya paling motivasi buat kalian biar tambah semangat. Ya, apa ya? Inilah. Ya kalau dari kakak ya paling kalian harus bisa nanamin dalam diri kalian sendiri bahwa apapun yang kalian lakukan sekarang di masa ini gitu, di detik ini, apapun yang kalian lakukan di detik ini termasuk menjadi host podcast, itu kalian harus yakin bahwa itu bakal berguna nanti di kemudian hari, mau itu nanti di perkuliahan kan, di dunia kerja dan lain sebagainya tuh, mau bagaimanapun juga apa-apa yang kalian lakukan di hari ini itu pasti bakal berguna di masa depan gitu. Dan jadi misalkan kalian udah nentuin nih, oke, gue pengen jadi host podcast dan sebagainya, jalanin sebaik-baiknya karena apa ya, di suatu waktu nanti di masa depan entah itu kapan dan di mana, kakak juga nggak tahu karena kakak nggak bisa ini masa depan kakak, dan kalian harus yakin itu bahwa skill kalian itu pasti bakal kepake suatu hari nanti. Jadi apa ya mumpung ada fasilitas iya, ya, mumpung ada fasilitas juga, mumpung difasilitasi, mumpung kalian juga masih istilahnya masih ada waktu luang buat bisa kayak gini,
manfaatin sebaik-baiknya gitu. Maksimalin. Manfaatin, dan kayak tadi kakak bilang jangan takut memulai gitu. Kan ini kalian kan itu masih awal-awal kan, masih awal gue jadi podcast. Oke, mungkin beberapa kali mungkin kalian gugup, beberapa kali kalian mungkin masih terbata-bata ngomongnya, beberapa kali kan mungkin masih demam kamera gitu. Itu gak apa-apa, karena itu emang fase-fase awal dari fase-fase awal dari perkembangan kalian. Iya. Nanti lama-lama kalian pun pasti bakal udah pede, udah biasa. Kalian juga nanti gak gugup, gak apa-apa gitu, karena ya itu Udah terbiasa. kalian udah berani buat memulai sesuatu, dan lama-lama sesuatu itu bakal terbiasa gitu dari kalian. Jadi kalian pun juga bakal enak juga gitu. Jadi kalian misalkan nanti kalian misalkan kalian di luar, misalkan lagi jalan-jalan tiba-tiba disuruhin kamera, suruh masuk pendapat ini kan, jadi nggak kaget gitu kan ya. Udah biasa. Orang gitu kan tiba-tiba Orang random dan datengin orang, nanya-nanya gitu segala macam. Jadi kalian nggak gitu juga, dan kalian pun juga bisa ya intinya benar-benar skill podcast itu bakal berguna lah pada lah. Skill baru, dan nggak semua orang tuh bisa gitu. Semua orang bisa, dan itulah kenapa kalian juga harus tetap semangat walaupun ya mungkin kadang-kadang kalian malas, mungkin misalkan aduh udah pusing nih sama pelajaran di kelas, tambah lagi di podcast gitu segala macam. Jalanin aja, karena susah-susahnya yang kalian jalanin sekarang gitu, nanti pasti bakal ada yang lebih susah lagi gitu. Jadi istilahnya mah pembiasaan gitu. Yang akan kelas 10 kan, belum kelas 11 ya, kelas 12 nanti kelas 11 mulai masuk organisasi, kelas 12 nanti mulai masa-masa kuliah macam gitu ya. Bener banget ya podcast. Panjang jalan kalian. Banyak, jadi nikmatin aja prosesnya. Nikmatin aja. Gimana podcast itu bisa melatih public speaking Betul, ya. betul. Bisa melatih Menambah pengalaman juga, inovasi baru. Ya udah habis dong ya, udah selesai. Udah selesai. Nggak kerasa waktu itu selesai. Makasih buat besarnya, buat Kak Alif dan Kak Fabian. Semoga bisa nanti ketemu lagi. Thank you juga. Jadi ini video peralihan host ini berarti resmi. Ya, berganti masuk ya. Ganti POV aja. Sedih ya. Sedih banget. Sedih kita. Selamat menuntut TK-nya semoga. Amin. Amin. Jadi buat kalian ya guys ya yang mau jadi host, coba main dulu nih kayak adik-adik kelas kita ya. Kayak mereka nih. Ya kayak mereka ini udah bagus lah. Dia takut memulai. Dia takut memulai ya jadinya ya. Makasih udah kasih tips-tips, udah kasih saran-saran, motivasi apalagi tadi sangat ini ya menambah semangat juga. Makin semangat. Jadi jadi hostnya, terus kasih tahu cara-cara ininya mengatasi masalah-masalahnya. Mungkin cukup sekian kali ya. Cukup sekian dari kita berdua. Sampai ketemu di video selanjutnya dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Oke, gua Alif. Gua Alkaf. Oke, terima kasih semuanya. Wassalam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi